Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bismillahirrahmanirrahim. Materi pertama kali ini adalah tentang optimalisasi sosial media dalam penguatan branding rumah sakit di era digital. Oke, kenapa sih sekarang ini marketing itu mengarahnya ke arah digital marketing gitu ya, atau di dalamnya terdapat sosial media gitu. Dikarenakan pandemi ini merubah strategi marketing gitu, di mana semua orang yang sebelumnya berjalan konvensional gitu ya, yang ketemu orang, kemudian menjelaskan, ada webinar tetap langsung gitu ya. Nah sekarang ini sudah mulai bergeser gitu ke arah digital marketing, salah satunya adalah sosial media. Mengapa sosial media saat ini penting untuk menguatkan branding rumah sakit? Nanti kita akan pelajari di slide berikutnya ya. Oke, nah pertama-tama sebelum kita masuk ke topik inti, saya pengen kasih tahu dulu nih, marketing itu apa sih gitu ya. Marketing itu kuncinya adalah dia yang bold ini ada creating dalam membuat, kemudian mengkomunikasikan. Komunikasi itu kan berarti tidak satu arah ya, harus dua arah. Jadi kita dalam mengkomunikasikan produk kita, itu kita harus mendengar juga dari customer kita gitu ya, mendelivering gitu ya, dan juga harus ada pertukaran informasi tentang brand kita atau tentang produk yang akan kita jual. Nah, kita hari ini bicara tentang sosial media ya. Kalau dilihat dari gambar ini, kalau ngomongin sosial media itu satu di antara sekian lah ya. Jadi kalau ngomong digital marketing itu nggak cuma sosial media, tapi ada banyak. Tapi untuk fokus pembahasan kali ini, kita mengerucut ke arah si sosial media. Nah, ini kenapa sih sosial media ini saya ambil data di Januari 2021 gitu ya, penggunaan sosial media per Januari 2021 itu yang paling banyak tentunya ini bisa bergerak ya teman-teman. Jadi YouTube itu menempati angka 93,8%, kemudian Instagram berada di 86,6%, Facebook di 85,5% gitu ya. Sekarang lagi tren TikTok gitu ya. TikTok walaupun di bawah ini 38,7% karena sosial media ini bergerak terus, bisa jadi nanti akan ada sosial media yang lain gitu ya. Nah, ini nanti akan bergerak terus dan seorang digital marketer gitu ya atau seorang marketing rumah sakit harus bisa melihat pangsa pasar di depan itu seperti apa. Jadi kita bisa membuat strategi dengan baik. Nah, untuk agenda kali ini kita akan membahas 4 poin utama. Yang pertama, kenapa sih kita mesti pakai sosial media gitu ya. Yang kedua, oke lah kita pakai sosial media. Yang kedua, kita harus menganalisa nih sosial media kita itu berada di posisi mana. Kenapa harus begitu? Karena kalau kita udah tahu posisi sosial media kita di mana, tentunya kita akan melakukan strategi dalam mengoptimalisasi sosial media tersebut untuk menguatkan branding rumah sakit kita. Dan tak lupa, kalau strategi sudah diterapkan gitu ya, kita harus terus melakukan monitoring dan evaluasi supaya continuous improvement-nya tetap jalan. Oke, nah ini nomor satu ya. Kenapa sih sosial media itu sekarang ini ramai dibicarakan gitu ya? Pertama, karena memang kalau sosial media itu kita itu harus membawa prospek. Jadi ceritanya gini, kita misalkan brand baru gitu ya, rumah sakit baru. Customer itu kan nggak tahu ya, rumah sakit kita itu seperti apa gitu. Terus kita juga belum tahu nih, customer yang akan tertarik dengan brand kita itu seperti apa gitu. Nah, istilah digital marketing ini adalah membawa prospek dari orang yang tidak tahu tentang brand kita itu menjadi loyal fans, menjadi customer yang nantinya akan menjadi loyal terhadap produk kita gitu ya, dan ujung-ujungnya terhadap brand kita gitu ya. Nah, karena rumah sakit ini produknya adalah jasa, jadi bagian sosial media ini menjadi krusial gitu ya. Nah, kemudian kita teman-teman harus tahu nih di rumah sakit gitu ya, karena kita ini adalah produknya jasa, kita harus mengetahui elemen dari flowers ini. Saya tuh seneng banget kalau presentasi gitu ya pakai gambar ini. Jadi gambar ini tuh diambil dari Christopher Lovelock gitu ya. Jadi kalau kita produknya itu adalah jasa, kita ini harus membuat semua elemen pelayanan kita ini mencakup ini semua gitu ya. Kenapa ini ada warna merah, kenapa ini ada warna biru gitu ya. Warna merah ini merupakan elemen yang bisa kita perkuat, yang bisa kita jadikan point of diferensiasi gitu ya, sehingga bisa mengambil pangsa pasar dibandingkan kompetitor lain gitu ya. Kalau yang biru ibaratnya itu harus ada lah gitu ya di bidang jasa. Jadi cara bacanya gimana? Pertama kita lihat yang biru-biru dulu ya. Yang biru-biru itu yang harus ada informasi gitu ya. Gimana suatu rumah sakit itu dapat memberikan informasi yang jelas. Si pasien ini kalau mau ke rumah sakit itu bisa lihat informasinya dari mana sih gitu ya. Apakah dari website,
Apakah dari mobile apps gitu ya, apakah dari flyer, billboard ataupun lainnya gitu. Jadi harus jelas gitu informasi. Nah, setelah informasi dia kemudian adalah order taking gitu ya. Ini kita yang biru dulu ya. Order taking itu adalah bagaimana cara mereka setelah masuk ke customer kita, bagaimana cara mereka menggapai pelayanan itu gitu ya. Begitu masuk ke rumah sakit bagaimana proses administrasinya, bagaimana proses appointment-nya seperti itu. Kemudian bicara yang warna biru lagi gitu ya, billing gitu. Apakah customer ini harus tahu harga yang kita bayarkan itu sesuai nggak sih dengan pelayanan yang didapat gitu ya. Apakah price sebanding dengan pelayanannya? Ini menjadi strategi tersendiri gitu ya bicara tentang billing. Kemudian payment. Ada berbagai payment nggak sih? Payment apa aja yang bisa ditawarkan rumah sakit kita gitu ya. Sekarang di era digital, teman-teman semua harus bisa kerjasama dengan berbagai macam provider gitu ya. Sekarang kan selain kita payment misalkan secara cash gitu ya, atau misalkan secara debit, kartu kredit gitu ya, atau kita pakai provider seperti Halo Dokter, Sehatq dan lain sebagainya gitu ya, atau bisa juga ada yang pakai GoPay, OVOPay dan lain sebagainya. Nah, teman-teman di rumah sakit ini harus melek ke arah sana gitu ya. Nah, itu tadi yang biru-biru, kemudian yang merah-merah ini adalah yang dapat meningkatkan value dari rumah sakit atau yang dapat membedakan rumah sakit satu dengan rumah sakit lainnya. Konsultasi. Nah, konsultasi ini menjadi penting. Konsultasi ini lini apa aja sih? Dari lini depan sampai lini belakang. Contoh kalau di rumah sakit yaitu konsultasi dengan dokter, antar dokter dan pasien ya. Dokter dengan pasien di bisnis jasa, seorang dokter itu harus bisa memberikan komunikasi yang baik, komunikasi yang efektif. Karena customer zaman sekarang gitu ya, mereka itu pengen tahu A sampai Z gitu ya. Kalau dulu kan dokternya bilang A, dia ngerti gitu ya. Sekarang itu si dokter itu harus bisa menjelaskan pasien gitu ya, holistik gitu. Ya, kemudian berikutnya adalah konsultasi ini setelah dokternya baik gitu ya, pelayanannya juga dapat memberikan konsultasi, customer care juga oke gitu ya, hospitality. Hospitality ini menjadi penting di era rumah sakit zaman sekarang karena rumah sakit sekarang itu harus bisa memberikan rumah sakit yang nyaman dan aman sehingga si pasien itu tidak takut ke rumah sakit gitu ya. Hospitality-nya tuh harus mendukung gitu. Jadi kayak misalkan pemilihan warnanya, kemudian pemilihan materialnya, mungkin ada hijau-hijau gitu ya supaya lebih timbul kesan garden, healing garden sebagainya seperti itu ya. Safekeeping gitu, rumah sakit masuk harus aman tentunya. Kemudian exception jika ada hal-hal yang di luar itu gitu ya, bagaimana cara mereka how to handle a complaint, how to handle a problems gitu ya. Nah, ini menjadi penting kalau produk yang kita tawarkan itu adalah jasa. Nah, kemudian kenapa sosial media gitu ya, saya selalu bicara nih 4 hal kenapa sosial media. Pertama adalah cost efektif. Tentunya cost efektif itu murah ya teman-teman. Teman-teman kalau misalkan rumah sakitnya baru gitu ya, belum punya dana apapun, udah buka aja pakai handphone sendiri kan bisa sampai 4 akun tuh, daftarin sendiri gitu ya, murah, nggak pakai uang, nggak pakai apa, paling kan cuman kuota aja ya. Itu cost efektif. Kemudian yang kedua adalah timely and instant. Jadi begitu teman-teman posting, customer yang ngelihat akan lihat langsung gitu ya, dan instan gitu, itu keuntungannya. Jadi media sosial itu adalah timely dan instan. Kemudian dapat terukur nih teman-teman. Kenapa dapat terukur? Karena kita bisa tahu saat itu berapa sih yang like kita, berapa sih yang nge-share iklan kita, berapa sih yang komen iklan kita, berapa sih engagementnya dari postingan yang kita post gitu ya. Kemudian scalable. Scalable itu adalah kita bisa lewat sosial media itu kita bisa menggapai customer yang lebih luas. Contohnya saja di rumah sakit kami gitu ya, dari awal buka 2020 pada saat pandemi COVID, kita benar-benar bergerak di bidang digital marketing saja untuk promosinya gitu ya. Dan alhamdulillah gitu mencakup, ada yang dari Medan datang ke rumah sakit kita untuk lahiran, ada yang dari Kerawang gitu ya, ada yang dari Jogja, dari macam-macam gitu, enggak cuman sekitar area Bintaro atau Tangerang Selatan atau Jakarta Selatan ya, tapi bisa meluas lebih dari itu. Kemudian jika kita melakukan telekonsul gitu ya, kita promosikan di sosial media, itu bisa ada yang dari Bali gitu ingin melakukan telekonsul ke kita. Jadi media sosial ini adalah scalable gitu ya, kita bisa luas, bisa broad gitu ya. Nah, kemudian setelah kita, kenapa sih sosial media gitu? Yang kedua, kita harus tahu nih sosial media kita itu berada di posisi mana sih?
Apakah kalau rumah sakit baru tentunya kita harus sosial media kita itu berada di posisi brand awareness. Orang belum tahu nih rumah sakit kita seperti apa gitu ya. Atau seperti rumah sakit Semen Gresik, orang udah pada tahu gitu ya, rumah sakit Semen Gresik itu rumah sakit yang bagus, rumah sakit yang kualitinya juga oke gitu ya. Berarti sosial medianya itu tinggal mempertahankan posisinya saja gitu. Nah, antara rumah sakit baru yang untuk menggapai brand awareness dengan rumah sakit yang sudah lebih dulu ya untuk mempertahankan posisi brand supaya lebih bagus, itu tentunya strategi sosial medianya itu dapat berbeda gitu ya. Nah, kemudian tahapannya apa aja sih yang harus diketahui oleh seorang digital marketer atau seorang marketing atau seorang manajemen rumah sakit gitu ya. Tahapan pertamanya adalah kita harus tahu riset terhadap brand kita yang tadi posisi brand kita itu berada di mana. Kenapa hal itu harus dicapai? Karena kita itu jangan sampai menawarkan produk tapi tidak menghasilkan solusi dari masalah customer, berarti nggak ada yang beli dong gitu ya. Jadi produk yang kita tawarkan itu merupakan solusi dari masalah si customer itu sendiri. Nah, selain riset terhadap brand, kita juga harus bisa how to attract market. Bagaimana cara mengattract, mengambil si market itu gitu ya. Bagaimana cara si customer itu sampai jadi beli produk kita gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah memperbesar skala market kita dengan menciptakan customer loyalty. Nah, ini yang pertama, ini kan tadi pertama riset terhadap brand ya. Nah, ini kita bicara riset terhadap brand. Teman-teman di sini harus tahu nih, produk kita itu apa aja sih, jenis layanan center of excellence-nya apa aja sih gitu ya. Kemudian dari masing-masing pelayanan center of excellence itu target marketnya itu siapa sih? Itu harus tahu tuh, seorang marketer itu harus tahu bahwa target marketnya itu siapa, produk yang kita tawarkan itu siapa, dan kompetitor yang menawarkan produk serupa itu siapa gitu ya. Dan yang membedakan antara kompetitor satu dengan kompetitor yang lain adalah value yang ditawarkan, value proposition yang ditawarkan gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa mengplot. Ini saya contohin gambar mobil ya. Jadi teman-teman harus tahu nih, misalkan produk kita BMW gitu ya. Nah, produk kita BMW itu misalnya high quality-nya oke, price-nya juga oke ya. Nah, saingannya apa sih? Bisa dilihat dari kuadran ini. Nah, teman-teman juga memplotkan kompetitor ini dari kuadran ini gitu ya, bisa pakai tools yang lain tapi ini saya kasih contoh adalah tools yang ini ya. Nah, jadi teman-teman harus tahu nih siapa kompetitor kita, produk kita berada di mana, target market kita apa, supaya nanti strategi di slide berikutnya menjadi jelas. Nah, kemudian, nah tadi saya bilang ya, bagaimana yang kedua caranya adalah setelah kita meriset brand kita itu seperti apa, kita mengetahui analisis market kita seperti apa, bagaimana caranya mengattract market, bagaimana caranya si customer itu tadinya tahu, tadinya lihat-lihat doang, akhirnya jadi beli gitu ya. Nah, kalau di sosial media kuncinya adalah di konten teman-teman. Jadi teman-teman ini harus bersyukur kalau punya di dalam rumah sakit itu content creator yang dia itu kreatif banget gitu ya, dan dia tuh bisa membuat orang dari sekali baca, sekali lihat menjadi mau untuk membeli gitu ya, dan itu kuncinya di situ. Karena di attract market itu teman-teman harus mulai dari awal nih. Bagaimana attentionnya, bagaimana orang melihat tentang brand Anda gitu. Nah, salah satunya di sosial media ya harus sering posting gitu, harus sering kasih tahu gitu brand kita itu seperti apa gitu ya. Kemudian produk kita itu harus bisa membuat orang menjadi interest, menjadi tertarik gitu ya. Bagaimana caranya produk kita itu menjadi interest, yaitu tadi kuncinya adalah di content creator. Bagaimana caranya message yang kita sampaikan melalui media promo design gitu itu membuat si customer itu menjadi tertarik untuk mengunjungi website kita atau tertarik untuk menghubungi customer care kita gitu ya. Maka dari itu di setiap iklan kita harus mencantumkan nih website kita apa, Instagram kita apa, kalau mau nelfon customer care kita itu ke nomor berapa, supaya begitu orang tertarik gitu ya, dia akan ingin untuk membeli, baru keinginan ya. Mereka ingin bertanya lebih jauh dulu gitu. Mereka akan, oke, berapa sih harganya kalau saya cek MCU di Rumah Sakit Semen Gresik misalnya gitu. Nah, itu berarti dia udah ada desire untuk mengambil itu gitu ya. Nah, ini kemampuan dari marketer atau dari customer care adalah yang membuat dari desire ini menjadi action gitu ya. Bagaimana seni dalam menjual produk gitu ya, dari desire menjadi action. Akhirnya dia beli gitu ya. Dan ini kemampuan dari tim internal rumah sakit, makanya
para marketer gitu ya, ataupun customer care ataupun bagian frontliner ini harus di briefing dan harus dikasih tahu tentang product knowledge dari pelayanan di rumah sakit itu sendiri. Karena bisa jadi mereka sampai desire aja nih, belum sampai action. Nah, gimana caranya untuk menjadi action, itulah butuh seni dalam menjual ya. Nah, kemudian bicara untuk scale up your market gitu ya di sosial media itu, yang tadi bisa memperbesar market gitu ya. Dengan cara apa? Nah, kalau market kita udah besar seperti misalkan Rumah Sakit Semen Gresik gitu ya, namanya udah usianya udah 27 tahun, udah bagus pelayanannya gitu ya. Berarti kan udah banyak customer-customer loyal yang datang gitu ya. Dan kalau rumah sakit tipe yang sudah lama gitu ya, kita harus mendengarkan dari respon dari customer teman-teman. Jadi untuk mencapai brand loyalty itu, teman-teman harus dengerin si customer itu apa sih masukannya gitu ya, apa sih yang menjadi concernnya dia gitu, dan itu harus kita penuhi. Kemudian kita harus bikin program untuk membership untuk customer-customer lama, misalkan buy one get one free, atau misalnya membership potongan 20% atau apapun itu ya, dibicarakan dengan top manajemennya. Kemudian kalau untuk mencapai brand loyalty agar bisa membeli dan membeli lagi, ya harus bisa bermultiplikasi gitu ya. Jadi istilahnya si pasien tadinya datang MCU, ternyata karena respon jualan kita juga bagus gitu ya, seni jualan kita bagus, ternyata dia nggak cuma beli MCU nih teman-teman, ternyata dia ngajak kakaknya, ngajak adiknya untuk MCU gitu ya, atau dia ternyata lahirannya di rumah sakit gitu ya. Jadi gimana caranya si satu customer itu dapat membeli berbagai produk gitu ya. Dan jangan lupa untuk mencapai brand loyalty juga bisa dengan teknik collaborating gitu ya. Jadi kita bisa dengan kolaborasi dengan pihak lain gitu. Atau misalkan kalau yang lagi tren sekarang itu kan kayak kerjasama dengan Halo Dokter atau kerjasama dengan Halo Dokter gitu ya, untuk bisa ditaruh di websitenya dia, atau kerjasama dengan kolaborasi dengan yang lain gitu ya, supaya brand kita juga diketahui dengan brand-brand yang sudah lebih dulu gitu ya. Nah, teman-teman nih harus tahu biasanya kalau direktur rumah sakit gitu ya, atau manajemen, biasanya mereka nggak tahu nih pentingnya digital marketing itu seperti apa gitu ya, berapa sih market potensial dari digital marketing itu sendiri ya. Nah, teman-teman kalau buat teman-teman punya Facebook gitu ya di rumah sakit masing-masing, coba lihat di Facebook manajernya gitu ya, nanti di situ ada analitiknya tuh. Nah, di sini kita bisa tahu secara begitu kita search gitu ya, potensial audiens kita itu berapa sih. Di sini kita taruhlah potensial audiens gitu yang ada di Jakarta itu sekitar 7.400.000. Kalau teman-teman kalikan nih 7.400.000 orang dikalikan dengan let's say orang berobat itu menghasil misalkan 10 juta gitu ya, atau kalau lahiran deh 30 juta gitu ya, dikalikan saja, itu adalah potensial penghasilan untuk yang bisa kita keruk gitu ya. Dan teman-teman juga jika di Facebook Manager juga bisa ketahuan nih, teman-teman itu yang ikut apa namanya, yang ikut Facebook kita itu range di usia berapa sih? Nah, teman-teman harus tahu range usia yang mengikuti Facebook teman-teman. Kenapa? Karena strateginya akan berbeda. Contoh misalkan, kalau kita di RSIA dan age dan gender kita itu menunjukkan seperti ini, artinya cocok. Kenapa? Karena usia-usia produktif kan 25 sampai dengan let's say 40-an lah ya, 40 tahun itu lagi seneng-senengnya memiliki keturunan gitu ya. Nah, kemudian cocok tuh, kemudian gender juga lihat ya, wah banyakkan wanita. Wah, cocok berarti nih kalau kita menyampaikan produk layanan kita, kalau misalkan produk unggulan kita itu adalah rumah sakit ibu dan anak ya. Tapi kalau misalkan kita rumah sakit umum gitu ya, kita lihat juga nih teman-teman age dan gendernya itu seperti apa. Jadi nanti seorang manajer marketing gitu ya, atau seorang manajer digital marketing itu harus bisa menganalisis data dan membuat strategi berdasarkan dari si targeted market yang sudah mengikuti Facebook kita gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita membicarakan strategi sosial media gitu ya, bagaimana dalam memperkuat brand rumah sakit. Teman-teman, sebelum kita beralih ke bundaran yang sebelah kanan, kita tadi dari awal saya selalu bilang kita harus ketahui dulu sebelah kiri gitu ya. Produk yang mau kita jual itu produknya apa sih? Kalau di rumah sakit kan produk banyak ya, kayak satu MCU, dua misalkan lahiran gitu ya, lahiran sekarang kan ada metode ERAX lah, metode ILA, metode ELA gitu ya. Kemudian apalagi nih, misalkan vaksin anak gitu ya, atau yang keempat apa misalnya
kateterisasi jantung gitu ya, produknya apa, define dulu gitu ya teman-teman, breakdown dulu gitu produk yang mau kita jual apa saja. Nah dari produk itu teman-teman harus tentukan audiensnya siapa, target marketnya siapa. Misalkan nih, kalau misalkan kita pengen jualan MCU gitu ya, audiensnya siapa? Audiensnya berarti perusahaan gitu ya, atau audiensnya siapa? Atau misalkan eksekutif muda. Nah, itu ditulis aja di dalam Excel gitu ya, di dalam Excel per produk siapa audiens per produk tersebut dan marketing campaign-nya seperti apa. Jangan sampai teman-teman nggak tahu tiga ini salah strategi. Contohnya apa? Misalkan teman-teman mau jual hemodialisa nih, ya kan? Jual hemodialisanya lewat media sosial atau Facebook. Ternyata setelah dilihat yang tadi analisis gitu ya, yang ngikutin teman-teman itu nggak ada range usia yang akan dihemodialisa, berarti marketing campaign-nya kurang tepat gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa tahu define produk, audiensnya siapa, lewat mana sih kita campaign-nya gitu ya. Kalau misalkan teman-teman setelah ditelaah gitu ya, yang tadi range usianya seperti ini gitu ya, wanita dengan usia produktif gitu yang mengikuti Facebook atau Instagram teman-teman, berarti audiensnya sudah tepat, produknya sudah tepat yang ingin ditawarkan, misalkan lahiran gitu ya. Nah, marketing campaign-nya lewat Facebook atau lewat sosial media itu sangat tepat karena memang yang mengikuti kita itu range usianya seperti itu gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa mengetahui 3 item ini ya. Jadi supaya tidak salah dalam memarketingkan atau mengkampanyekan produk layanan yang akan kita ambil. Nah, setelah kita mengetahui lingkaran yang sebelah kiri, nah teman-teman baru memilih nih caranya seperti apa sih gitu ya. Caranya kita lihat dari lingkaran yang sebelah kanan gitu ya. Kalau di digital marketing atau di social media gitu ya, kita itu mengenal ada 3 teman-teman. Yang pertama itu adalah campaign atau secara organik. Organik itu adalah teman-teman harus sering posting gitu ya. Kenapa sih sering posting gitu? Karena kan satu nih, kalau ke teman-teman lihat di Instagram deh, buka Instagramnya teman-teman sering banget liatin story salah satu temennya gitu ya. Nah dia tuh akan muncul di awal-awal gitu. Jadi makin teman-teman itu posting, misalkan let's say di story gitu ya. Nah banyak orang yang lihat tentunya nanti menjadi pencahariannya paling depan nih teman-teman. Karena kita sering posting dan customer sering buka. Kalau teman-teman gak sering posting, tentunya si di Instagram kita itu berada paling belakang gitu ya. Jadi gimana mau lihat gitu, kita aja jarang posting gitu ya. Jadi secara organik itu adalah dari frekuensi posting gitu ya. Kemudian kalau teman-teman ingin memakai semi organik, teman-teman selain bicara organik yaitu frekuensi dalam memposting, dalam membuat konten, kemudian teman-teman juga harus membawa key opinion atau testimoni teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa gitu ya bekerja sama kalau misalkan ada testimoni gitu dari customer loyal gitu ya, Hanes Anes testimoni gitu ya, itu boleh, tapi minta izin dulu ya teman-teman. Misalnya ibu bapak boleh nggak berikan testimoninya dan saya akan posting di keperluan untuk rumah sakit. Kalau memang mereka bersedia lakukan itu, karena biasanya adalah Hanes review atau testimoni real itu membawa dampak yang signifikan terhadap layanan kita gitu ya. Atau yang ketiga nih teman-teman pengen berbayar deh gitu ya. Kalau teman-teman lihat di Instagram tuh kalau ada tulisan sponsored gitu ya, berarti dia itu brand itu melakukan iklan gitu ya. Nah, iklan itu bisa lewat Instagram Ads, tentunya lewat Facebook Ads ya semuanya. Nah, berapa yang dibayar itu teman-teman biasanya seorang manajer marketing gitu ya atau top management gitu, dia pengen tahu worth it nggak sih saya bayar sekian iklan di IG atau Facebook Ads gitu ya, sebanding nggak sih dengan ada yang nyangkut nggak sih dengan saya beriklan di situ gitu ya. Nah, seorang digital marketer atau seorang manajer marketing harus bisa mengkuantifikasikan hal itu dan harus bisa mempertanggungjawabkan jika memang kita melakukan IG Ads atau FB Ads gitu ya. Nah, ini yang tadi saya bilang strateginya, kalau saya sih lebih suka yang tadi saya sebut ya. Saya nyebutnya adalah Integrated Digital Marketing Communication. Di sini ada 4 pilar ya. Yang atas itu adalah push gitu ya. Push itu kaitannya dengan ads, iklan gitu ya. Kita iklan di Facebook, kita iklan di Instagram, kita iklan di
Google itu bisa gitu ya, atau kita pakai yang full atau organik. Tadi tuh organik yang tadi saya bilang ya, yang sering posting, frekuensi. Nah, pilih sosial medianya mau yang mana gitu ya teman-teman. Teman-teman boleh nggak fokus ke satu dulu? Boleh, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman punya orang banyak gitu ya, bisa multitasking gitu ya, kenapa enggak bisa merangkul berbagai macam media sosial. Tapi memang harus terukur ya teman-teman. Jadi kalau di sini contohnya adalah pool itu organik dengan frekuensi dari posting bisa kita pilih nih di Instagram kah, di Facebook kah gitu ya, di YouTube channel kah, di TikTok kah, dan lain sebagainya. Nah, atau yang sebelah kanan nih pakai influencer tadi semi organik yang tadi saya sebut di depan itu harus ada key opinion atau testimoni. Nah, key opinion atau testimoni itu bisa pakai yang real customer gitu ya. Itu pasti nggak bayar dong, gratis. Atau kita bisa pakai influencer teman-teman. Influencer itu berbayar. Nah, berbayarnya berapa? Biasanya masing-masing influencer itu punya harga tersendiri ya. Tapi apakah worth it ataukah tidak? Ingat lagi yang tadi 4 ini. Audiensnya tepat enggak, marketing campaign-nya tepat enggak gitu ya. Jangan sampai yang tadi saya cerita, nyasarnya hemodialisa, marketingnya secara sosial media, pas dilihat yang ngikutin usianya usia produktif gitu ya. Jadi nggak tepat sasaran gitu ya teman-teman ya, karena pakai influencer Mohon pun. maaf dokter, waktunya kurang 3 menit lagi Oh dokter. ya, oke, siap-siap. Atau yang keempat ada direct message. Jadi bisa WhatsApp blast, email blast, dan lain sebagainya ya. Atau bikin grup Telegram gitu ya untuk memberikan edukasi kepada loyal customer itu boleh. Nah, dari tadi awal sampai dengan akhir, teman-teman, kalau bicara sosial media, strateginya selain yang tadi saya sebutkan, teman-teman harus bisa membuat konten. Itu nomor satu deh. Bagaimana caranya membuat konten, bagaimana caranya membuat caption yang bagus, bagaimana caranya membuat copywriting gitu ya, seni jualan melalui tulisan. Dan dari hasil ketiga ini, teman-teman bisa tahu efeknya bagus atau enggak, lihat respon aja. Teman-teman bikin konten yang beraneka ragam gitu ya. Kemudian lihat respon customer yang berada di cakupannya itu responnya seperti apa gitu ya. Nah, itu bisa mengukur tolak ukur gitu ya. Jadi kedepannya bisa lebih bagus lagi, lebih sharp lagi strateginya. Nah, monitoring evaluasi sosial media tentunya teman-teman harus lihat dulu di organisasi teman-teman, struktur organisasi untuk marketing and sales-nya seperti apa gitu ya, pembagian tugasnya digital marketing seperti apa buat KPI-nya ya. Kemudian bikin jadwal kegiatan setahun nih kan mau 2022, bikinnya dari sekarang, jangan gedebak-gedebruk di tahun depan ya. Bikin dari sekarang setahun itu programnya mau ngapain, mau promosinya lewat apa yang tadi saya bilang, channelnya lewat apa gitu harus ditentuin gitu ya. Kemudian evaluasinya terhadap program itu seperti apa itu harus diketahui. Contoh nih, dalam manajer marketing itu harus bisa mengetahui day by day yang dilakukan oleh let's say staffnya ya. Misalkan di bulan Agustus gitu, kita mengiklankan suatu produk gitu ya. Berapa sih reach yang dicapai dari produk iklan tersebut gitu ya. Reach itu adalah jangkauan ya teman-teman, jangkauan yang melihat iklan kita. Klik itu adalah yang mengklik iklan kita gitu ya. Leads itu adalah yang menjadi database di kita. Closing itu adalah biasanya yang dari leads menjadi closing gitu ya. Dia menjadi benar-benar mau beli gitu ya. Closing sampai benar-benar action dalam membeli. Kemudian ada iklan nggak sih yang kita keluarkan gitu ya di Instagram atau di Facebook atau di tempat lain gitu ya. Ditulis iklan layanan yang kita keluarkan berapa sih nominalnya. Kemudian dari yang closing itu menghasilkan omset berapa gitu ya. Nah, ini contohnya ROAS itu adalah return on ads, return on ads strategi. Jadi return on ads, jadi ini adalah merupakan pembagian dari omset dibagi dengan ads. Jadi omset dibagi dengan iklan. Nah, ROAS itu yang paling bagus itu biasanya adalah lebih dari 5 ke atas ya teman-teman. Kalau di sini contohnya adalah 62 berarti itu bagus banget gitu ya. Kalau misalkan masih di bawah 5 gitu ya, ya itu berarti hati-hati, berarti iklannya nggak efektif gitu ya teman-teman. Cari lagi, kenapa iklan saya nggak efektif? Jangan-jangan konten saya salah nih, jangan-jangan target market saya nggak sesuai nih, balik lagi ke situ lagi, ke lingkaran yang tadi ya. Dan ini harus dipantau terus nih sama tim marketing. Nah, kemudian teman-teman juga bisa melihat ini ya, social media metrics. Nah, teman-teman kalau boleh lihat klik gitu ya social blade
.com gitu di Google. Nanti teman-teman di situ search, tulis aja misalkan rumah sakitnya apa yang teman-teman kerja di situ. Tulis misalnya rumah sakit A gitu ya. Nah, nanti keluar tuh di social blade itu. Social blade itu untuk social media gitu ya, Instagram. Nanti dia akan kelihatan ini tanggalnya gitu ya, berapa sih follower gitu. Tanggal 1 ternyata followernya sekian, tanggal 2 tak sekian. Nah, nanti teman-teman bisa lihat nih. Wah, ternyata yang saya posting tanggal 9 itu bisa mencapai follower saya naik 411 gitu ya. Artinya konten yang saya buat atau strategi yang saya buat di tanggal itu efektif untuk customer saya. Nah, berarti itu contekan buat tim kita. Artinya adalah kita harus bikin yang kayak gitu ya. Jangan sampai contohnya tanggal 1, aduh tanggal 1 yang follower itu cuma nambah misalkan let's say 263. Dibandingkan 411 kan kurang ini ya, maksudnya perbedaan jauh. Nah, lihat apa yang kalian posting di tanggal itu atau ada hari apa di situ gitu ya. Nah, itu yang bisa mengatraksi customer gitu. Teman-teman nih harus bisa tahu bagaimana memonitoring evaluasi dari sosial media gitu ya. Tadi bisa lewat socialblade.com gitu ya teman-teman, atau teman-teman bisa lewat Facebook analitik gitu ya, Facebook Manager itu bisa juga di situ, atau teman-teman bisa lihat lagi Uber Suggest gitu ya, klik aja nanti di situ bisa ketahuan analitiknya, datanya real time gitu ya, bisa benar-benar tahu gitu posisi teman-teman itu berada di mana gitu ya. Nah, kemudian ini contoh ya di Facebook Manager, teman-teman juga bisa tahu gitu yang nge-reach iklan kita di tanggal 10 November ternyata lebih tinggi nih dibanding 21 Oktober. Ada apa ya iklan di sini berarti impactful nih. Nah, berarti untuk nextnya bikin seperti itu gitu ya. Ternyata sebanding dengan Instagram juga gitu. Jadi ini bisa dilihat mana Facebook, mana Instagram gitu ya. Jadi marketing campaign-nya jelas gitu. Jangan sampai salah strategi di awal. Nah, ini terakhir, jadi teman-teman saya pengen kasih tahu adalah tadi ini kan bicara strategi ya. Jadi bicara strategi itu nggak pernah cukup teman-teman. Jadi bicara strategi itu harus dikaitkan dengan eksekusi yang baik gitu ya, supaya bisa menghasilkan superior performance gitu ya. Jadi good strategi itu bagus, penting teman-teman. Eksekusi itu membutuhkan tim. Jadi tim itu harus benar-benar solid, harus benar-benar satu tujuan, satu visi gitu ya, satu kesatuan gitu ya, dan mau untuk belajar terus menerus gitu ya, apa yang terjadi di pasar, customer itu maunya seperti apa sih gitu ya, supaya good strategi ditambah dengan good eksekusi maka superior performance juga makin tinggi, tentunya revenue dari rumah sakit juga akan semakin besar gitu ya, dan rumah sakit kita akan terus menjadi top leader gitu teman-teman, karena strategi kita itu sudah tepat di awal. Itu aja mungkin presentasi yang saya sampaikan gitu ya. Mungkin nanti ada banyak di diskusi gitu ya di sesi akhir. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.